Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, mari kita sebelum mulai daras ini, sebelum mulai kita belajar bersama, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengirim Al-Fatihah untuk seluruh ulama kita minal awwalin wal akhirin, dari terdahulu sampai masa kini, para mujahid, para pejuang yang ada di Palestina sana. Begitu juga kita kirim Al-Fatihah untuk guru kita tercinta yang ada di Indonesia, yaitu Al-Ustaz Al-Habib Husain Abi Bakar Al-Habsyi, dan juga para asatidz yang lain, dan juga para habaib yang lain yang menyebarkan ulum-ulum dan ilmu-ilmu Ahlul Bait yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga juga kita niatkan untuk kedua orang tua kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala apabila ada yang sudah meninggal mengampuni segala dosanya dan diterima di sisinya dan ditempatkan di tempatnya yang tinggi, ditempatkan di surganya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Ahlul Baitnya. Dan tak lupa pula kita terakhir niatkan pula untuk diri kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan istiqamah untuk berjalan di manhaj, di jalan Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah qablaha as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'am, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulil amin. Al-ma'rufu fis sama'i bi Ahmad wa fi ardina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa itu? Nikmatul ijtima', nikmat berkumpul. Alhamdulillah yang hadir banyak. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu barokahnya yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat sehingga bisa berkumpul. Meskipun demikian cuaca sekarang tidak menentu kan, seperti itu. Panas, hujan, sehingga kesehatan kadang terganggu. Dan alhamdulillah antum sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan sehingga datang pada malam hari ini untuk memperingati sya'airullah, salah satu syiar-syiar Allah, yaitu tentang syahadah al-Imam Muhammadil Jawad. Itu yang kedua. Yang pertama, dengan selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita tetap semangat seperti ini untuk selalu mengkaji tentang Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, terus ikhwan akhwat yang saya hormati, ta'zimi semuanya, dan juga saya hormati para adik-adik yang umurnya lebih muda daripada saya. Nah, ayo ikhwan akhwat, alhamdulillah kita sekarang ini ada di penghujung dari bulan apa? Bulan Dzul
Dzulqa'dah. Ada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Yang mana bulan ini salah satu bulan yang termasuk salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Safar. Rajab. Ya. Salah satunya itu bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan saking mulianya bulan ini, dulu ingat kita flashback kembali kepada zaman Rasulullah SAW. Bahkan sebelum Rasulullah, yaitu zaman jahiliyah, saking mengagungkan bulan ini, mereka pada bulan Dzulqa'dah ini mereka menghentikan segala bentuk aktivitas yang mereka lakukan sebagai peperangan dan lain sebagainya. Walhasil hal-hal perbuatan mereka yang negatif itu mereka hentikan di bulan Dzulqa'dah. Mereka lebih memilih berdiam diri di rumah atau melakukan perdagangan jual beli, dan dari hasil dari perdagangan itu mereka bagi-bagikan. Itu salah satu bentuk penghormatan mereka kaum jahiliyah pada bulan Dzulqa'dah. Nah, coba kita sekarang flashback ke bulan ini menurut Jawa. Apa namanya menurut Jawa? Apit, kan gitu nih. Terus kalau menurut orang Madura itu namanya takepe, betul nggak? Nah, apa filosofi dari itu? Ternyata di Pulau Jawa ini yang meliputi seluruh Pulau Jawa dan diantaranya adalah Pulau Madura. Mereka itu punya pada kerajaan Mataram ketiga. Setelah masuknya Islam ke Nusantara dan di Pulau Jawa ini sudah banyak mulai paham tentang Islam, raja ketiga ini mengganti kalender yang ada di Jawa yang sebelumnya memakai kalender Saka. Kalender Saka ini berpatokan perputaran matahari mengelilingi bumi. Oleh raja ini diganti dengan kalender Jawa, memadukan kalender Saka dengan Hijriyah. Yang mana Hijriyah itu orientasinya apa? Perputaran bulan bumi, mengitari bumi, kan seperti itu. Kenapa beliau menggunakan kalender Jawa? Karena pada saat itu Islam sudah masuk, beliau ingin melakukan ritual-ritual itu disesuaikan dengan budaya Islam seperti itu. Apa aja contohnya? Nah, kenapa bulan ini oleh orang Jawa disebut bulan Apit atau bulan Takepe katanya orang Madura? Karena orang Jawa itu punya 3 ritual agung, di antaranya pada awal bulan Syawal, yaitu berakhirnya bulan Ramadan, sehingga dinamakan dengan Idul Fitri. Dan mereka melakukan ritual selamatan besar-besaran. Maka dari itu apabila kita lihat hanya di Indonesia atau Indonesia dan sekitarnya, hari raya itu besar-besaran acaranya. Dan apabila antum pernah pergi ke Timur Tengah sana atau pernah tinggal di Arab, yang namanya hari raya itu tidak seheboh di Indonesia. Mungkin ini Akhina Hussein ini kan pernah tinggal di Persia sana. Atau di Arab sekalipun, yang namanya hari raya tidak seheboh di Indonesia acaranya. Yang mereka ada, maksudnya ada acara Idul Fitri atau Idul Adha, cuman mereka melaksanakan sholat, setelah itu sudah selesai. Cuman kalau di Indonesia panjang, belum lagi istilahnya sonjo, sebulan belum selesai. Kan seperti itu. Nah, bulan Takepe ini atau bulan Apit ini ada di antara itu. Terus setelahnya Dzulhijjah, yaitu gerbek besar namanya, yaitu telasan raja kalau katanya orang Madura, betul nggih? Nah, sehingga kata mereka pada bulan ini kalian jangan terlalu banyak mengadakan acara-acara besar, contoh pernikahan dan lain sebagainya. Karena di Apit dua acara besar ini, 2 ritual besar ini.
Jadi seperti itu. Terus ada orang salah memahami, karena bulannya tak kepek, pahala ciken rok tak kepek. Nah, betul benar. Udah semakin ekonomi Ustaz. Cek sulit itu. Kenapa? Bulannya tak kepek. Nah, benih bulan tak kepek punten. Kemudian mindset saya tanam salah paham. Sehingga karena mindsetnya salah, karena mindsetnya salah paham, rezekikan berenuk tak kepek. Saya benih seni ke bangsa tinggi. Nah, itulah diantara bulan Dzulqa'dah dan bulan Apit atau bulan tak kepek menurut orang Madura. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan akhwat. Pada malam hari ini kita mau memperingati syahadah dari Al-Imam Muhammad Al-Jawad. Siapa beliau? Kita tabarukan terlebih dahulu. Kita meskipun para asatid insya Allah setiap mau ceramah tentang wiladah atau syahadah maksumin pasti dibacakan tentang biografi atau nubdah. Biografi singkatnya tentang imam syahadahnya atau wiladahnya pada saat disampaikan. Sekarang Al-Imam Muhammad Al-Jawad. Nama beliau Al-Imam Muhammad Al-Jawad, imam ke 9 dari A'immah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Diberi gelar dengan Abu Ja'far. Namun beliau ada Abu Ja'far 2. Beliau ini yang kedua. Yang pertama Abu Ja'far. Yang pertama Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tanggal 10 Rajab pada tahun 195 kurang lebih. Beliau wafat lalu dikuburkan di Baghdad. Mungkin di antara antum pernah ada yang ziarah ke Baghdad. Nah, komplek pemakaman beliau di Baghdad itu dinamakan Kadhimain. Kenapa? Karena beliau dikuburkan di sisi datuknya yaitu Al-Imam Musa Al-Kadhim. Sehingga komplek itu dinamakan Kadhimain. Nah, beliau dimakamkan di Baghdad yang letaknya kompleksnya bernama Kadhimain. Nah, beliau umurnya kurang lebih sekitar 25 tahun. Sangat sebentar umur beliau. Dan beliau menjadi imam itu diangkat menjadi imam atau menerima tampuk keimamahan dari ayahandanya yaitu Al-Imam Ali Al-Hadi sekitar umur kurang lebih 7 sampai 8 tahun, mentoknya 8 tahun. Artinya beliau menerima tampuk kepemimpinan keimaman itu kurang lebih 17 tahun. Beliau syahid karena diracun oleh istrinya yang bernama Ummu Fadl. Ummu Fadl ini putri dari Raja Ma'mun pada saat itu. Beliau membunuh suaminya lantaran dihasut oleh keluarga besarnya. Di antaranya pada saat itu yang menjadi raja setelah Raja Ma'mun yaitu Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil. Nama istri beliau Ummu Fadl dan ibunya bernama Syabikah. Syabikah ini dari keturunan dari wilayah Afrika, kepulauan benua Afrika Utara itu antara Mesir sampai Maghrib, mulai dari daerah sana. Dan beliau dikatakan masih dari keluarganya Maria Qibtiyah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Al-Imam Muhammad Al-Jawad banyak memiliki alqab, julukan-julukan atau gelar yang sangat mulia, di antaranya Al-Jawad, At-Taqi, Ibnur Ridho. Itulah sekelumit tentang nubdah atau biografi singkat tentang Al-Imam Al-Imam Muhammad Al-Jawad alaihissalam. Ikhwan wa akhwati, Al-Faqir masuk pada tema yang ingin Al-Faqir sampaikan pada malam hari ini, yaitu 3 hal bagi umat manusia akan dicintai oleh sesama atau bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang itu
telah mencapai 3 hal ini. Artinya Al-Imam Muhammad al-Jawad memberikan tips kepada kita, memberikan cara. Apabila kamu ingin dicintai atau hidupmu ingin disenangi, maka praktekkan 3 hal ini. Yang kedua, apabila kamu nanti di akhir hayat atau setelah kamu meninggal nanti ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan 3 hal ini. Tentu kita semua di sini ini, tentu apabila hidup di dunia ini pasti ingin dicintai, ingin disayangi oleh semua pihak. Betul tidak? Itu manusiawi. Bagaimana caranya? Al-Imam Muhammad al-Jawad memberikan tipsnya. Sebelum memasuki tips itu, saya ingin menyampaikan hadis beliau atau nasihat beliau yang pertama seperti ini. Qala al-Imam Muhammad al-Jawad. Al-Imam Muhammad al-Jawad, "Ni'matun la tushkar kasayyi'atin la tughfar." Kata beliau, nikmat yang kamu tidak syukuri itu sama halnya sebuah kejelekan atau keburukan yang kamu lakukan tapi kamu tidak istighfari. Bisa dipahami? Saya ulangi lagi. Ni'matun la tushkar kasayyi'atin la tughfar. Kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, namun kamu tidak syukuri, maka sama dengan hal itu seperti keburukan yang kamu lakukan namun kamu tidak istighfar. Ayuhal ikhwal akhwat, Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita nikmat dengan segala macam bentuk nikmat. Cuman kadang kita menganggap nikmat itu hanya berupa materi. Betul tidak? Betul. Hanya berupa, baru kalau kita megang uang ratusan juta atau uang yang warnanya merah atau biru, itu baru kita katakan nikmat. Padahal bukan hanya seperti itu. Kita sekarang bisa ketawa ini sekarang, itu nikmat. Betul tidak? Nyuwun sewu, kita sekarang nyuwun sewu bisa kantor, itu nikmat. Betul tidak? Kalau kita tidak bisa seperti itu, kita harus dibawa ke rumah sakit dan kita harus bayar puluhan juta. Bahkan untuk seperti itu, untuk bisa mengeluarkan angin itu kita ditungguin. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Dan banyak yang lain. Seperti sekarang antum sekarang diberi sehat, nikmat walafiat. Seperti saya sekarang ini masih dikasih flu sedikit. Nah, itu perlu dinikmati, perlu disyukuri. Apa artinya syukur itu? Nah, kadang orang seperti ini. Cara mensyukuri bagaimana? Apa cukup dengan ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah? Apakah cukup dengan seperti itu? Tidak. Memang iya, itu harus. Cuman salah satu bentuk syukur dari nikmat itu, kalau contoh di antara antum panen raya sekian hasilnya puluhan juta, cara mensyukurinya seperti apa? Sisihkan sebagian, keluarkan zakatnya kalau memang sudah sampai haddun nisab, kalau memang sudah sampai batas nisabnya. Setelah itu keluarkan untuk sedekahnya. Atau antum apa lagi? Mendapatkan nikmat yang apa lagi? Nikmat sehat seperti ini. Caranya seperti apa cara mensyukuri? Yaitu datang ke majelis ini. Datang ke majelis seperti ini, cara mensyukuri. Contoh, kalau antum tidak sehat walafiat, ada cara seperti ini. Lalu antum abai, nah itu cara tidak mensyukuri nikmat sehat itu. Makanya nikmatul la tushkar kasayyi'atin la tughfar. Nikmat yang engkau tidak syukuri, bukan hanya alhamdulillah wa syukurillah, maka sama halnya nikmat yang engkau tidak syukuri itu seperti keburukan yang engkau perbuat namun engkau tidak istighfari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini? I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai umat manusia, ketahuilah bahwasannya keluarga Nabi Daud itu, keluarga Daud terlebih dahulu itu, mereka itu min ahli syukur, mereka itu dari keluarga ahli syukur. Kata Allah, tapi banyak dari hambaku, sedikit dari hambaku yang
mau bersyukur. Apa yang diperoleh oleh keluarga Daud ketika bersyukur? Mereka menjadi penguasa di alam semesta ini. Sehingga siapa di antaranya? Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Apa kata Nabiullah Sulaiman dalam munajatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampunilah hambamu ini, kata beliau. Setelah beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, setelah munajat minta ampun kepada Allah, berikanlah hamba ya Allah kerajaan yang maha besar, sehingga kerajaan ini tidak akan pernah dimiliki oleh seorang pun setelahku. Doa beliau yang karena diawali dengan istighfar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istana begitu megahnya dan diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kerajaan itu sampai sekarang belum ada yang punya. Sesuai dengan permintaannya, la yambaghi li ahadin min ba'di. Sehingga kerajaan itu tidak akan ada yang akan memilih setelahku. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Itulah kenapa, karena beliau dari keluarga ahli syukur. Jadi seperti ini. Naam, ada seorang ulama Ayatullah Al-Ulama Sayyid Munir Al-Khabbazi berkata seperti ini. Kullu insanin yahda bi ni'matin. Apabila seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, fala budda ay yukrinahu bisyukr, maka hendaknya orang itu membarengi nikmat itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syukurnya berupa bil lisan dan bil af'al, dengan perbuatan, dengan tadi itu sedekah dan lain sebagainya apabila ada kelebihan. Wa inna dawaman ni'ami, karena sesungguhnya wahai manusia ketahuilah bahwa berlanjutnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, wa istimrariha, dan tetapnya nikmat akan berlangsung kepadamu, bidawami syukur, itu dengan selalu, dengan kontinunya rasa syukur yang kamu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, singkatnya, kalau kamu ingin rezekinya lancar, terus menerus kontinu, maka syukurmu jangan pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nabi wa alihi shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Sekarang masuk kepada pembahasan yang mana setiap orang mendamba-dambakan ini, bahwasanya hidupnya pasti ingin disayangi, dicintai oleh semua orang. Apa tipsnya? Beliau berkata seperti ini. Qala al-Imam al-Jawad alaihi salam, salasu khisalin tajlibu fihinna al-mawaddah. 3 perkara yang akan membuatmu dicintai banyak orang, dicintai semua makhluk. Apa kata beliau? Al-insafu fil mu'asyarah. Yang pertama, hendaknya kamu baik dalam bergaul, baik dalam berteman, baik dalam ketika engkau statusnya menjadi orang tua, baik dalam mendidik anak. Apabila statusmu menjadi seorang anak, baik-baiklah menjadi seorang anak solehlah kepada orang tuamu. Maka kamu nanti akan dicintai oleh sesama. Saya akan bawakan cerita. Satu saat ada seorang customer datang ke toko saya. Dan seperti biasa, mungkin karena saya ketika berbicara dengan bahasa Madura yang halus, mungkin orang paham bahwasanya saya bukan orang sini gitu. Mungkin dari logat saya beda dengan daerah sini. Sampai dari mana, Mas? Saya bilang, aku dari Madura. Oh, Madura ke apa, Mas? Sampang. Saya dari Sampang. Saya sampaikan pakai bahasa Indonesia. Mas, saya punya
teman di sana mas. Sampai sekarang saya cari orang itu belum ketemu. Kok bisa sampai mencari orang itu? Ya mas, saya dulu pernah punya kasus sehingga saya dimasukkan sel keraksan. Karena kasus saya ini termasuk berat sehingga saya dipindah sel lapas Sidoarjo. Di situ saya mas mengalami sakit di situ. Intinya dia tidak bisa merawat dirinya. Orang ini yang merawat. Layaknya anaknya sendiri. Jadi beliau ini merawat, orang yang cerita ke saya ini merawat dengan sepenuh hati layaknya anaknya sendiri. Dan itu orang Madura. Kebetulan orang Sampang. Dan sampai sekarang mas saya cari orang itu. Saya punya hutang budi kepada beliau. Cuman sayangnya saya tidak menemukannya. Tapi saya, karena saya punya hutang budi sampai kapanpun saya akan mencarinya. Nah, hikmah dari cerita ini apa ya kawan? Saya bertemu dengan orang ini sekitar sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu cerita. Pas malam hari seperti ini. Hikmahnya apa? Berhubung muasyarah, hubungannya baik kepada orang, maka yang diingat adalah kebaikannya. Bahkan tidak bertemu sekalipun akan dicari oleh orang. Kenapa? Karena muasyarah, pergaulannya baik. Dan inilah tips yang diajarkan oleh Al-Imam Muhammad itu. Kamu bergaulan dengan baik dengan siapapun. Jangan sampai memandang hina orang. Karena kadang kita ini punya rasa dengki. Kadang kita ini punya dengki bahkan menghancurkan teman kita sendiri. Betul tidak? Terjadi tidak? Terjadi. Bahkan orang yang kita zolimi, kehidupannya sampai hancur gara-gara perbuatan. Na'udzubillah, jauhi. Kalau Anda ingin dicintai oleh umat manusia, maka bergaullah dengan baik. Perbaiki pergaulanmu, kata beliau. Sebaliknya, kan tadi menanamkan kebaikan. Kalau kamu menanam kejelekan, yang diingat tentang kamu hanya kejelekanmu, kapanpun, bahkan sampai kamu meninggal. Orang tadi itu berhubung menanamkan kebaikan, sampai kapanpun yang dibicarakan kebaikannya, bahkan dicari-cari karena kebaikannya. Jadi itu yang pertama. Beliau berkata al-insaf fil mu'asyarah, perbaiki hubunganmu, berperilakulah baik ketika berhubungan, atau bergaullah dengan baik ketika bergaul. Yang kedua, wal muwasat fil syiddah. Yang kedua, pedulilah ketika orang lagi menderita, lagi dalam keadaan terhimpit kesulitan, bantulah dia. Kata beliau, bantulah orang ketika dalam keadaan terhimpit. Karena hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan, ikhwan. Betul tidak? Kehidupan orang itu beda-beda. Dan saya pun pernah mengalaminya, yang namanya hidup pahit itu. Dan semua orang pasti mengalami hidup pahit. Apabila di antara saudara kita ini mengalami kesulitan lah, maka sedikitnya kita juga bantu. Dengan cara ini, maka kita akan dicintai, akan disenangi oleh orang. Itu tips kedua. Yang ketiga, an-intiwa'u ala qalbin salim. Yang ketiga, perbaiki hatimu. Perbaiki hati. Maksudnya adalah kita ayo sama-sama memiliki hati yang baik, bersih, dalam artian tidak benci, tidak hasud, tidak iri, dan lain sebagainya. Ya, meskipun ini semua saya juga arahkan kepada saya pribadi. Meskipun ikhwan, saya juga manusia biasa. Kadang orang yang mendolimi saya, kadang saya juga merasa jengkel.
Tapi yuk kita bersama-sama belajar untuk menghapus seperti itu. Memang kadang ada orang memang perbuatannya itu keterlaluan. Kenapa? Di depan percaya omongannya baik, manis gitu. Jadi manisnya madu itu kalah dengan manisnya orang yang ngomong di depan kita baik. Namanya itu dzu wajhain, bermuka dua. Di depan baik banget, manisnya tutur katanya itu manisnya madu kalah. Di belakang jahatnya masya Allah, ngata-ngatain kita masya Allah, nusuk. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini, kadang kita jengkel, bahkan kadang kita muak. Meskipun itu manusiawi, cuman kita harus saling perbaiki. Apa pesannya beliau? Kalau ingin dicintai disayangi oleh seluruh makhluk, pertama, perbaiki pergaulan, bergaul dengan baik. Yang kedua, apabila ada kesusahan, peka, saling bantu. Kadang kita, Tang Odi pada malah mikir nakake kan, sebenarnya kan gitu. Tang Odi pada malah, ya melihat tahu tak cukup, ya udah kan seperti itu. Mau beli tahu aja nggak cukup ini untuk dimakan, gimana mau bantu, kan seperti itu. Tapi a'immah kita memberikan contoh sangat luar biasa, memberikan contoh. Inilah keagungan a'immah kita, para imam kita. Ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah 3 hari tidak makan di saat bulan puasa. Di hari ketiga, ketika mau puasa, hanya punya kurma satu-satunya. Itu niat mau dimakan bersama untuk buka, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu meminta makanan. Padahal beliau sudah 3 hari belum makan. Apa yang mereka contohkan untuk kita? Diberi, dikasihkan delima itu untuk makin, sehingga mereka mendapatkan predikat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kalau bukan orang agung, tidak mungkin menerima predikat ayat seperti ini. Sehingga diturunkan, mereka itu adalah yang memberikan makan kepada orang miskin. Itulah. Itulah kalau tips kita kalau ingin dicintai oleh manusia. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti dari kita ini setelah hidup di dunia pasti angan-angannya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal perbuatannya di dunia amburadul. Ya, saudara ala kadang, puasa kadang juga karena terpaksa. Bahkan kadang kalau lagi musafir cari bonusan, ini ibadah kita. Lalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pepatahnya, jauh panggang daripada api, sangat jauh kita. Kualitas ibadah kita sangat jauh. Apa tipsnya kata beliau? Kata Al-Imam Muhammad Jawad. Qala Al-Imam Jawad alaihi salam, salasun yablughna bil abdi ridwanullah ta'ala. 3 hal apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba ini akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kathratul istighfar. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa, ikhwan akhwat, mau mengatakan diri terlepas dari dosa, tidak bisa. Terlepas dari dosa tidak bisa. Keluar sebentar saja ke jalan, mau lepas dari dosa tidak bisa, kecuali pakai kacamata hitam yang tidak bisa melihat ke depan. Keluar rumah sebentar dari depan, naik motor, lah ajeling, poka non mohri lah tusa boleh sebagian yang ngocak ada cikin tak jeling lah sendiri ini kalau tusa jadi mun tak tulis istighfar kita tak gosok
Oke, kasratul istighfar, perbanyak istighfar karena kita ini tidak lepas dari istighfar. Ngumpul sebentar, wow, fulan ke. Lah bentar ngobrolin teman, ghibah dan sebagainya. Yang kedua, wahifdzul janib, yang kedua, jauhi hal-hal negatif, utamanya dosa. Maka kalau dua hal ini kita lakukan, pertama kasratul istighfar, banyak istighfar. Yang kedua, jauhi hal-hal negatif, maka kita nanti mendapatkan tiket ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kasratus shadaqah, perbanyak sedekah. Yang mana tadi dicontohkan oleh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Kau letak kecewa, saya tidak, meskipun kadang saya ada peliknya. Bahkan kadang saya ini memberikan predikat kretken. Paham kretken ini? Kretken ini kalau dalam bahasa Madura peliknya ke terlalu. Saya berusaha menjandang itu. Kretken. Biar rasa apa namanya itu, murah tangan itu terbiasa. Yuk kita sodako. Sodako itu apa? Hanya harus memberi, harus memberikan sesuatu berupa barang? Tidak. Sodako tidak hanya itu. Senyum seperti ini sodako. Tapi jangan salah kaprah, nanti senyum ke istrinya orang, ya salah kaprah, bukan sodako itu nantinya. Bukan sodako. Senyum sodako, cuman jangan sampai salah Iki pas senyum ke orang salah. Benih sodako nanti. Jadi itu dosa. Kenapa sih kata apa yang ketiga? Kasratus sodako, perbanyak sodako. Kalau 3 tips ini tentunya gampang, berat gitu. Gampang, cuman berat mengerjakan. Saya ulangi lagi. Tips kalau ingin dicintai oleh makhluk, pertama, perbaiki hubungan dengan sesama, berbaik-baiklah. Yang kedua, peka terhadap kesulitan. Yang ketiga, yuk berusaha hati sebaik mungkin. Yang kedua, kalau ingin harapannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, 3 tips dari Imam Muhammad al-Jawad. Yang pertama, perbanyak istighfar. Dengan istighfar ini, maka rezeki kita akan lancar. Wahifdzul janib, dan jauhi segala bentuk yang negatif. Dan yang ketiga, kasratus shadaqah, perbanyak sedekah. Sedekah bukan hanya memberi berupa barang. Mengajarkan orang ilmu itu juga sedekah. Sedekahnya apa? Sedekahnya ilmu. Membahagiakan orang, sedekahnya badan. Menjenguk orang, sedekah pahalanya beda. Itu juga bentuk sedekah. Mungkin ada di antara ikhwan kita yang sakit, Bapak Alwi. Saya pribadi masih belum menjenguk. Tadi tadi. Mungkin ada sebagian ikhwan yang sudah menjenguk. Nah, ayo ikhwah, saya tutup pembahasan ini, taklim ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk pribadi saya dan umumnya untuk jenengan semua. Apabila baik, silahkan diambil, dan apabila kurang baik, ambil baik-baiknya saja. Dan kita semua saling menasehati satu sama lain. Demi apa? Demi tegaknya kalimatul haq, demi tegaknya agama yang dibawa oleh Rasulullah beserta Ahlul Baitnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni mastata'tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.